Betul. Pemerintah bingung-bingung ini bagaimana. Coba masuk akal gak sih? Gaji cuman UMR gitu bisa hidup di Indonesia kalau nggak ada social system ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Apa kabar sahabat BMM? Jumpa lagi di BMM in Podcast bersama saya kali ini Galih Pujonegoro. Hari ini spesial karena kita akan bahas berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Maka tema obrolan kita hari ini adalah terkait dengan semangat membangkitkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak dan zakat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pajak merupakan bagian dari sumber pendapatan negara dan merupakan kewajiban bagi warga negara dan tentu merupakan bukti kepatuhan kita kepada ulil amri. Bicara tentang pajak dan zakat, tentu akan bicara dengan seberapa besar kebutuhan kita untuk bisa mensejahterakan umat. Dan di sisi lain kita juga harus bisa memperhatikan seberapa besar sumber pendapatan negara melalui pajak dan instrumen Islamic Social Finance lain seperti zakat. Kalau kita hitung target pendapatan negara sekitar 2.400 triliun dan kemudian capaian zakat baru berkisar sekitar 22 triliun. Artinya harus menggali sumber dana lain untuk bisa mengkolaborasikan kemanfaatan sehingga kesejahteraan masyarakat dan umat bisa tercapai. Makin spesial, hari ini kita dibersamai oleh Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim. Terima kasih, Mas Adi. Siap. Beliau hari ini dipercaya sebagai komisaris utama di Bank Syariah Indonesia. Beliau juga aktif sebagai anggota DSN MUI. Ya. Dan tentu spesial karena beliau juga sebagai ekonom hari ini yang sangat relevan untuk kita bahas kaitannya dengan alumni Bang Muamalat, men. Lu lupa nyebutnya, men. Exactly, beliau adalah satu di antara berlian yang ikut mengembangkan Islamic banking di Indonesia melalui Bank Pertama Muni Syariah, Bank Muamalat Indonesia. Bisa kita mulai, Mas Adi? Siap. Baik, pertama tentu kalau kita bicara pajak belakangan ini spotlight masyarakat kembali tertuju pada bagaimana oknum pajak menciderai semangat pajak itu sendiri. Ada oknum yang menyekongkoli pajak, di mana sebagai pegawai pajak beliau notabene harus juga berkewajiban membayar pajak sebagai warga negara. Nah, ini tentu dikhawatirkan menjadi kontraproduktif di tengah target pencapaian pendapatan negara untuk kemudian digunakan sebagai instrumen pembangunan dan pelayanan publik. Terlepas dari kasus ini, sekarang sudah mulai masuk ke ranah hukum. Bagaimana pendapat Mas Adi? Jadi sebenarnya kalau kita mau mulai, kita urut dari awal-awal ya, supaya nggak kacau balau. Kalau kita urut dari awal-awal, memang istilah pajak dulu sebelum Eropa mengenal Islam, itu bertentangan 180 derajat dengan istilah zakat. Dulu di Eropa, seluruh tanah, seluruh lahan itu adalah milik raja. Raja, selain raja juga milik namanya landlord, yaitu orang-orang dekat raja. Jadi nanti kalau raja terima kasih sama orang dikasih tanah. Sehingga yang kejadian adalah orang-orang miskin itu menumpang di tanah milik raja atau di tanah milik orang-orang dekat raja yang disebut dengan landlord itu. Sehingga yang terjadi di Eropa waktu itu sebelum mereka kenal Islam adalah redistribusi pendapatan dari orang miskin ke orang kaya. Karena orang miskin harus bayar sewa tanah itu ke orang kaya. Apakah itu orang kaya namanya raja atau orang kaya itu namanya landlord. Ketika kemudian Eropa selama 500 tahun yang disebut dengan abad kegelapan itu bersentuhan dengan Islam. Kemudian mereka kaget ternyata Islam punya konsep yang namanya zakat yang 180 derajat bertentangan dengan konsep
pajak yang dikenal di Eropa waktu itu. Karena dalam konsep zakat itu adalah redistribusi pendapatan dari orang kaya ke orang miskin. Bukan redistribusi pendapatan dari orang miskin ke orang kaya. Di balik cara mikirnya oleh Islam, orang kaya lah yang harus menyantuni orang miskin. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ya. Nah, karena pemikirannya ada redistribusi pendapatan dari orang kaya ke orang miskin sebagai kepanjangan tangan Tuhan, menjadi pralon-pralonnya Tuhan untuk menyampaikan kasihnya Tuhan, rezekinya Tuhan kepada orang miskin, maka peranan dari amil zakat menjadi sangat berbeda dengan peranan pemungut pajak dulu di Eropa waktu dia belum kenal Islam. Nah, ketika Eropa tercengang tentang konsep zakat ini, ada dua poin paling pentingnya. Pertama adalah redistribusi dari orang kaya ke orang miskin sebagai wujud ejawantahan bahwa ini adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan rezekinya kepada orang miskin. Yang kedua, oleh karena itu, karena pada hakikatnya uang yang disebarkan itu adalah milik Tuhan, ya, bahwa kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Tuhan, maka amil zakatnya adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk mengatur redistribusi pendapatan tersebut. Nah, ini kan, benar ya? Ya. Ketika Eropa tercengang dengan konsep ini, maka Eropa pun kemudian memperbaiki sistem pajaknya dan meniru sistem zakat Indonesia Islam. Benar nggak? Ya, ya. Sehingga dulu di zamannya Napoleon Bonaparte itu dikenal namanya istilah Salahuddin Tax. Ya. Salahuddin Tax yang sebetulnya itu zakat dalam Islam. Jadi ada perubahan yang sangat mendasar dalam pengertian itu, dan ini juga yang membuat para amil zakat itu mempunyai tanggung jawab dan rasa amanah yang besar sekali, karena sebetulnya mereka adalah petugas-petugas Tuhan yang diminta untuk mengelola harta yang diberikan Tuhan kepada orang kaya supaya diredistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Back to you. Masya Allah. Ada filosofi sejarah di belakang pajak. Memang pada akhirnya konsep distribusi kekayaan menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik. Betul. Begitu ya, Mas Adi. Baik, Mas Adi, terkait dengan pajak nih hari ini, kedisinian dan kekinian, pendapat Mas Adi mengenai pentingnya pajak, utamanya di era kekinian dan kedisinian spesifik di Indonesia. Ya, jadi setelah kita memahami bahwa konsep pajak yang saat ini adalah konsep pajak yang terinspirasi dari konsep zakat, maka konteks pajak saat ini tidak bisa lagi dipertentangkan dengan konsep zakat, karena konsep pajak yang saat ini sebetulnya mengambil inspirasi falsafah dan sebagainya dari zakat. Itu sebabnya kita harus mendukung pembangunan di Indonesia ini yang sebagian besar juga umat Islam, benar gak? Ya. Dengan menunaikan pajak yang kita tunaikan. Yang harus kita sama-sama pahami adalah kalau zakat itu ketentuannya dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Betul, betul. Benar gak? Karena udah tercantum di Quran begitu, ada hadisnya begitu. Di satu sisi itu namanya ketentuan syariah, you like it, you don't like it, you take it. Dari sononya begitu, Allah bilang begitu, benar ya? Tapi kita juga belajar ketika sejarah Islam di zaman Rasulullah SAW itu tidak dikenal adanya zakat atas kuda. Tapi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di negeri Syam kuda itu diperjualbelikan sebagai barang mewah. Ya. Sehingga para peternak kambing yang miskin itu protes sama Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, kami ini peternak kambing yang miskin, harus bayar zakat atas kambing. Kenapa itu orang-orang di negeri Syam yang kaya raya berjualan kuda mewah itu nggak dikenain zakat? Benar nggak? Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin pada saat itu mengenakan zakat atas kuda di negeri Syam yang diperjualbelikan sebagai barang mewah. Oke. Ya. Di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Rasulullah sampai zamannya Umar bin Khattab ini belum dikenal konsep ini. Zamannya Utsman bin Affan, yaitu adanya waktu itu ya daulah Islamiyah makin lama makin luas. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana dengan piutang kami
Sedangkan orang yang minjem itu lagi jalan-jalan ke Indonesia, ke kemana lah, lagi nyebar gitu kan karena sehingga muncullah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu piutang-piutang yang diragukan akan bisa ditagih tidak dihitung sebagai unsur penghitungan zakat. Jadi zamannya Sayyidina Utsman bin Affan itu bagi antara piutang yang yakin bakal dibayar dan piutang yang ragu-ragu bakal dibayar. Piutang yang yakin bakal dibayar, kita hitung sebagai dasar penghitungan zakat. Tapi yang ragu-ragu, enggak. Zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, di negeri Kufah, waktu itu orang menggunakan kuda untuk membajak sawah. Sehingga waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ladang-ladang yang menggunakan kuda sebagai alat bajaknya dikenakan zakat 5%, bukan 10%. Jadi dia ikut ilmu irigasi. Artinya, di satu sisi ada aturan syariah yang dari Allah yang nggak bisa dirubah, tapi sebetulnya banyak sekali ruangan untuk kita membuat aturan baru, memodifikasi aturan baru untuk pajak ini. Sekarang kita ngomong pajak ya, yang menurut perhitungan kita saat ini kekinian dan di sini ini yang paling baik buat masyarakat. Artinya kita bisa ngomong tentang, ini kan udah teknis nih, berapa PTKP, bener nggak? Betul. PTKP segitu masuk akal sih gak sih? Kalau kasihan nih orang miskin, naikin ke PTKP-nya bener nggak? Rate-nya masa segitu tuh naikin deh batasnya, ya udah lah, betul 5, 10, 3. Tapi batasnya kan bisa deh, itu nggak ada di syariah. Itu bisa kita bicarakan, mana yang paling baik kebijakan itu buat umat secara keseluruhan. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi, pentingnya pajak salah satunya adalah terkait dengan bagaimana tata kelola pajak itu sendiri supaya masyarakat umum nih pada umumnya yang akan memanfaatkan kebaikan dari distribusi pajak juga merasakan. Maka tata kelola menjadi kunci untuk bisa meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Nah, bagaimana dengan korelasinya ke zakat nih, Mas Adi? Tadi sudah disinggung sebenarnya. Kalau bicara how to in technical misalnya skill set begitu ya, petugas pajak atau pemungut pajak dengan amil zakat sebenarnya sama tuh, sama-sama menghimpun dana, yang satu kewajiban undang-undang, yang satu lagi kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada korelasi kesamaan dari amil dan pemungut zakat? Iya, kalau mau dibilang sama, tapi sebetulnya ada bedanya gini ya. Direktorat Jenderal Pajak itu tugasnya cuma mengutin doang. Udah mengutin doang aja pokoknya dah. Nanti kalau kita bayar, ini saya udah bayar pajak nih, gimana nih nanti kalau ada korupsi segala macam, bukan urusan saya, kata dia, benar gak? Urusan gue mah cuma mengutin pajak doang, benar gak? Penggunaannya orang lain, benar gak? Betul. Kalau konsep amil zakat agak beda, karena dia yang ngumpulin, tapi dia juga bertanggung jawab untuk nyalurin. Betul. Jadi itu konsepnya konsep APBN tuh. Nah, jadi dia nggak sama dengan Dirjen Pajak, kekecilan kalau amil zakat dibandingkan dengan Dirjen Pajak. Dia samanya kira-kira dengan Kementerian Keuangan. Masya Allah. Karena dia ngumpulin tapi dia juga memanfaatkan. Nah, di dalam Islam itu yang dimaksud dengan amil zakat, yang harus amanah bahwa itu adalah dari Tuhan segala macam, bukan sekedar pengumpul, tapi juga penyalur. Jadi nggak boleh korupsi dikumpulin, nggak boleh korupsi waktu nyalurin. Betul. Apalagi kekinian konsepnya adalah bagaimana kita bisa mengentaskan mustahik menjadi muzaki. Peran-peran lembaga amil zakat, badan amil zakat untuk bisa mengelola sumber pendapatan zakat dan mendistribusikannya juga harus kuat ya, Mas Adi. Iya, jadi kalau kita lihat ya, zakat dan pajak itu nggak bisa dipertentangkan. Zakat itu, kalaupun nggak ada pajak, ini adalah yang paling basicnya dari Tuhan untuk memastikan tidak ada orang-orang yang mati kelaparan, bener nggak? Ini basic dari Tuhan, walaupun nggak ada pajak dah, kita tetap ada kewajiban zakat untuk memastikan orang-orang sekitar kita bisa hidup dengan layak. Ini. Di atas itu, bener nggak? Di atas ini yang basicnya zakat nih, lu kayak apa juga, pokoknya zakat harus ada, walaupun nggak ada pajak. Tapi dalam pembangunan kita butuh lebih dari sekedar itu kan? Betul. Nah inilah yang diserahkan, yang kita sebut dengan namanya pajak sekarang, yang lebih daripada sekedar kewajiban zakat kita. Nah ini ada yang namanya pajak. Nah di pajak ini kita pakai untuk segala macam, bangun ini, bangun itu, segala macam. Termasuk pelayanan publik. Pasti pelayanan publik, dan kita harus tahu, paham semuanya bahwa ini semua adalah amanah dari Tuhan. Waktu itu ada seorang petugas amil zakat.
diketahui oleh para mukimin Madinah, beliau itu menerima hadiah. Kemudian laporkan kepada Rasulullah SAW, itu petugas zakat, ambil zakat, terima hadiah. Dipanggil sama Rasul, benar katanya ente terima hadiah, benar katanya. Tapi saya nggak minta Rasul, katanya padahal. Apa jawaban Rasul? Coba deh kalau gitu, sekarang ente berhenti jadi pegawai ambil zakat, duduk-duduk dah di rumah, ada yang nganterin dia apa kagak? Benar nggak? Masya Allah. Jadi mungkin diduga keras bahwa orang itu memberikan hadiah karena jabatannya sebagai amil zakat. Begitu juga yang kita tahu di Indonesia, benar nggak? Kalau di Indonesia namanya gratifikasi, teman-teman, itu kan. Betul. Nah ini semua nggak boleh kita lakukan karena bukan aja soal urusan pidana, korupsi, bukan urusan dunia. Ya. Tapi ini urusan Tuhan, men, urusan terjauh sampai di akhirat, sampai di alam kubur, pening, men, susah hidup kita. Masya Allah, makanya sebagai pengingat juga Mas Adi, terima kasih kami di Lembaga Amil Zakat sebagai Amil Zakat, Insan Amil Zakat, kita juga selalu berpegang prinsip terima kasih tuh. Begitu terima zakat harus langsung dikasih. Karena itu adalah mandat dan amanah supaya tadi kalau kita bicara ke tema pembicaraan kita pagi ini terkait dengan mensejahterakan umat, insya Allah mudah-mudahan zakat juga bisa menjadi penopang yang kuat untuk mensejahterakan umat. Mas Adi, pertanyaan berikutnya terkait dengan kolaborasi sektor zakat dengan pajak nih. Kalau kita bicara ujung dari diskursus ini adalah terkait dengan kesejahteraan umat, maka zakat, pajak, keduanya kalau bicara instrumen adalah instrumen pendapatan begitu ya. Nah kalau bicara kolaborasi, hari ini yang sudah terjadi adalah zakat, pembayar zakat bisa mengklaim itu untuk bisa mengurangi PPh. Nah, pendapat Mas Adi, belakangan ini banyak sekali pembandingan begitu ya, seperti di negara tetangga kita Malaysia, di mana ketika ada muzaki yang membayar zakat, kemudian direct bisa langsung mengurangi kewajiban membayar pajaknya. Pendapat Mas Adi terkait model itu? Iya, jadi memang ada dua-duanya sama. Dua-duanya pengen agar orang yang bayar zakat atau istilahnya itu dana sosial keagamaan, kalau istilah kitanya di Indonesia itu, bisa mengurangi kewajiban pajak. Nah, di sini ada dua beda pendapat. Pendapat yang pertama adalah setiap pembayar zakat itu yang di Indonesia ya, pengeluaran untuk zakat itu tidak, atau sosial keagamaan itu tidak menjadi objek pajak. Artinya kalau kita punya pendapatan 10, kita keluarin 1 sebagai zakat, maka yang dianggap pendapatan kita cuma 9. Ya. Dari 9 inilah kemudian kita hitung pajaknya. Mazhab kedua itu agak beda. Kalau pendapatan kita 10, kewajiban zakat kita, kewajiban pajak kita 30%, berarti 3 misalnya. Betul. Dan kita udah bayar zakat 1, benar ya? Maka kita tinggal bayar pajaknya 2. Ini kan beda nih, dua hal yang berbeda. Nah, kalau menurut kami yang paling tepat di Indonesia dengan konteks Indonesia adalah yang pertama. Ya. Kenapa demikian? Ini agak sensitif sedikit. Ini akan sensitif sedikit, tapi kita akan bahas pelan-pelan ya. Kalau itu kita lakukan, dan ini adalah NKRI, saudara-saudara kita yang beragama non-Muslim akan bisa minta hal yang sama. Bahwa setiap pembayaran sosial keagamaan yang mereka lakukan ke rumah-rumah ibadah mereka juga diperlakukan sama. Ya, Ya. Kalau itu yang terjadi, kita tahu bahwa sebagian besar pajak ini dibayar oleh orang-orang kaya, dan sebagian besar orang-orang kaya itu adalah non-Muslim. Paham? Iya. Paham? Iya. Maka yang terjadi adalah kita akan mendorong orang-orang non-Muslim yang kaya itu tidak membayar pajak. Tapi kita dorong mereka untuk membayar ke rumah-rumah ibadah mereka. Ya, jadi makin eksklusif ya, tidak inklusif. Ngerti gak? Iya. Sepaham. Ini yang membuat kita lebih setuju dengan yang pertama. Karena posisinya yang menikmati pajak itu sebagian besar adalah umat Islam. Betul. Yang miskin itu yang adalah umat Islam. Nah, kalau kita pakai hal tersebut, kemudian saudara-saudara kita yang non-Muslim meminta perlakuan yang sama, kita cuma 2,5%, men. Mereka 10%. Ayo loh. Pendapatan pajak kita bisa jadi turun drastis, dan
diarahkan, peralon distribusinya spesifik ke rumah ibadah mereka yang kemudian benar nggak? Ya, itu sebabnya kita nggak begitu setuju dengan pemikiran itu. Negara lain seperti Malaysia atau negara lain dia punya konteks yang berbeda. Malaysia itu cuma 50% umat Islamnya, kurang lebih lah 55, 56 ya, atau berapa lah 60 juga boleh bilang. Artinya mereka beda sama kita, sehingga buat mereka itu beda lah, mereka branding dan sebagainya itu harus Islamnya harus kental gitu, benar nggak? Ya. Nah kalau kita bagaimana? Jadi kita dalam menyampaikan ide-ide itu harus agak lebih teliti menyampaikannya, karena kalau enggak nanti kita sendiri yang repot atas ide kita tersebut. Betul, memang akan menjadi studi yang panjang nih terkait ini, tapi make sense. Paradigma yang dibangun adalah berkait dengan inklusivitas sebenarnya. Betul. Nah pada akhirnya pemanfaat pajak itu notabene seluruh warga negara. Betul. Dan kalau bicara spesifikasinya lebih detail umat Muslim sebenarnya yang paling banyak mendapatkan manfaatnya. Mas Adi, berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional, mungkin ada sedikit sharing informasi atau ajakan begitu ya kepada kita semua termasuk sahabat BMM, amil zakat, kemudian teman-teman kita pemungut pajak di masa kini untuk kebangkitan nasional, ada pesan-pesan khusus? Ini sebetulnya kebangkitan nasional di negara yang mayoritas Islam ini adalah artinya kebangkitan umat Islam, benar gak sih? Bagaimana coba kita bisa ngomong kebangkitan nasional di Republik Indonesia yang mayoritas Islam ini, benar gak? Lah ya kita pasti kebangkitan nasional itu adalah kebangkitan umat Islam. Majunya Indonesia itu artinya majunya umat Islam, kan gitu. Betul. Itu nggak bisa kita pisah-pisahin. Indonesia adalah Islam, Islam adalah Indonesia, kira-kira gitu, benar gak? Itu terbesar, main keren lagi, benar gak? Oleh karena itu kita manfaatkanlah momen kebangkitan nasional ini dengan bersyukur kepada Allah bahwa Allah menyatukan hati kita umat Islam di Indonesia, bahkan juga hati saudara-saudara kita non-Islam di Indonesia ini untuk bersama-sama membangun negara Indonesia. Ini luar biasa, bos. Luar biasa. Mana ada yang kayak model kayak begini di dunia, ada negara kayak kerennya kayak begini. Oleh karena itu dengan semangat seperti itu, maka kita harus bilang kepada semua teman-teman amil zakat, lembaga amil zakat, Basnas dan sebagainya, bahwa apa yang kita lakukan ini bukan aja membawa kebajikan buat umat Islam, tapi juga sekaligus yang ketika umat Islam itu mendapat kebajikan dari zakat, sekaligus itu membawa kebajikan bagi Indonesia. Bagaimana, benar gak? Jadi kita ini jangan dianggap enteng, men. Zakat kita nolongin pemerintah, benar gak? Ya Allah, nolongin pemerintah. Betul. Pemerintah bingung-bingung ini bagaimana? Coba masuk akal gak sih? Gaji cuman UMR gitu bisa hidup di Indonesia kalau nggak ada social system ini. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, bener gak? Waktu zaman Madinah itu memang nyampur antara negara dan civil society, antara umat Islam dan negara itu nyampur karena Rasulullah SAW berkuasa di Madinah. Tapi waktu kita ngomong Mekah kan enggak, bener gak? Ngerti gak? Iya. Waktu kita ngomong Mekah, itu ada yang namanya quote-unquote negara atau penguasa Mekah. Dan ada yang namanya komunitas umat Islam. Bener gak? Begitu juga dengan zakat. Zakat ini kan gerakan civil society. Nah, gerakan civil society yang oleh BMM, oleh segala macam, ini kan civil society. Kemudian dilembagakan oleh negara, diakui sebagai lembaga amil zakat, segala macam. Jadi ini hebatnya Indonesia. Memang kita bukan negara Islam, tapi kita warnai negara ini dengan nilai-nilai Islam. Betul. Jadi insya Allah kita harus selalu bersyukur lah. Keren banget Indonesia, men. Insya Allah, termasuk sebenarnya menambahkan Mas Adi, negara dalam hal ini juga hadir dalam pengelolaan zakat. Betul. Termasuk diantaranya memberikan izin menurut undang-undang bahwa lembaga amil zakat juga bisa membantu pemerintah dalam hal ini melalui Basnas atau Basda dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Maka dari itu balik lagi ke konsep mensejahterakan umat, maka hari ini kebangkitan itu bisa kita maknai dengan menjalankan profesi kita sebagai amil atau profesi apapun dalam konteks pemungut dana publik dengan lebih amanah. Betul. Gitu ya. Nah, insya Allah kemanfaatannya akan kembali kepada masyarakat umum, khususnya kalau zakat sudah jelas pada 8 asnaf. Betul. Mas Adi, closing statement
kolaborasi ke depan yang diharapkan dari pajak dan zakat untuk mensejahterakan umat? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, amalan yang langsung paling cepat sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ini tugas kita sebagai amil zakat, men. Ente jangan bayar zakat dengan arogan, tapi ente harus mewujudkan bagaimana orang merasakan kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati mereka. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang lain, sungguh sedekahmu telah sampai ke tanganku, kata Allah, sebelum sampai ke tangan para penerima zakat atau sedekah tersebut. Jadi ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa menginspirasi bangsa Indonesia, termasuk menginspirasi para petugas pajak. Masya Allah. Bahwa kita kerja ini sama-sama mengharapkan redhonya Allah. Amin. Kita ini walaupun namanya satu petugas pajak, satu petugas zakat, sebetulnya kita sama tugasnya, yaitu bagaimana kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain, sehingga orang bayar pajak, orang bayar zakat dengan rasa bahagia. Masya Allah, amin, amin, amin. Keren, amin. Mas Adi, Masya Allah. Sahabat BMM, demikian diskusi obrolan kita yang hangat dengan Mas Adi Warman Karim. Dan sekali lagi, ternyata kita, Amil Zakat, juga memegang peran penting hari ini di era kebangkitan nasional masa kini untuk menjalankan profesi kita dengan amanah. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, insya Allah ini menguatkan kita semua, anak-anak muda Indonesia, untuk ayo bergabung di gerakan zakat. Dan doa kita bersama, ikhtiar kita bersama, mudah-mudahan profesi Amil Zakat bisa menjadi employer of choice ke depan. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas Adi Warman Karim, terima kasih banyak sudah berkenan ngobrol bareng sahabat BMM. Demikian kita tutup. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel Baitul Mal Muamalat. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.